Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di panduan Canva 2024, di mana di dalam panduan ini saya ingin mengucapkan selamat datang sekaligus terima kasih sudah bergabung di kelas saya. Dan di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan gitu ya, yang tentu saja ini berkaitan tentang seluk-beluknya Canva. Oke, yang pertama di sini nanti kita akan membahas tidaknya ada beberapa materi ini ya, mulai dari apa sih yang baru dari Canva, terus editing canvas, kemudian editing teks, gambar, video, Canva Pro, kemudian website, Canva AI, dan juga Canva template. Nah, kita langsung aja buka Canva ya. Nah, jadi Canva ini adalah sebuah tools atau aplikasi atau juga biasa disebut software yang bisa ngebantu teman-teman tidak hanya membuat sebuah desain gitu ya, tapi juga video, juga printable design, website, landing page, whiteboard, dan lain-lainnya. Oke, nah di sini teman-teman, untuk fitur-fiturnya itu nanti kita jelajahi ya di sini. Jadi untuk Canva versi sekarang itu sudah support untuk semua lini device ya, multi device. Kemudian dia juga sudah ada folder-folder project seperti ini. Nah, jadi kita bisa bikin project kayak gini ya. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan tim ya. Nah, ini ada teams yang kita bisa tambahkan di sini. Kemudian untuk fiturnya kita bisa tinggal masuk, misalkan ini saya masuk ke Instagram post ya. Kemudian di dalam Canva itu yang free ya, yang gratis aja, template-nya itu sudah sangat banyak. Nah, ini template-nya ya. Oke, apalagi yang pro. Di dalam Canva ini selain kemudahan juga template-nya banyak. Kemudian support untuk berbagai media sosial, kemudian bisa digunakan untuk gambar maupun video. Oke. Harapan saya ketika teman-teman belajar di sini, nantinya teman-teman bisa membuat desain maupun video, promosi dan lain-lainnya dengan mudah hanya cukup menggunakan Canva. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik kedua ya, yang berkaitan dengan Canva, yaitu apa aja sih yang baru dari Canva. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, jadi kita langsung masuk ke Canva. Jadi di Canva itu ada fitur baru untuk format, ada whiteboard. Kemudian tentu saja kita bisa buat website juga ya di sini. Jadi ada whiteboard, terus website. Nah, ini dia website ya, kita bisa bikin website. Terus ada Magic Studio ya, jadi Magic Studio ini semacam sebuah fitur yang berkaitan dengan AI. Nanti kita akan bahas langsung di dalam materi AI. Kemudian di sini teman-teman, untuk fitur lain ya yang baru, kita bisa bikin folder sekarang ya. Kalau dulu itu foldernya masih acak-acakan, sekarang sudah rapi ya, ada tempatnya di sini. Terus kita juga sudah bisa bikin brand template. Maksudnya brand template ini jadi kita bisa bikin brand yang itu dijadikan template gitu ya. Kemudian selain itu ada fitur baru lain ya, yaitu kita bisa import file PDF di sini ya. Jadi kita bisa pilih upload, terus kalau kita punya PDF itu bisa dijadiin gambar gitu ya. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam editor ya, kalau di dalam editornya itu kita juga bisa sekarang itu kita bisa menggunakan color picture. Kalau kita kan dulu di Canva itu nggak bisa color picture ya. Maksudnya color picture itu gini, jadi kita bisa klik tanda plus, terus di sini ada color picture-nya. Misalnya mau ambil warna yang ada di dalam browser ini, misalnya saya mau ambil warna biru, nah maka bisa langsung kayak gini. Dulu nggak ada gitu ya. Kemudian di sini teman-teman, Canva ini juga berkembang pesat ya, dimana kita bisa bikin whiteboard ya. Nah, ini dia whiteboardnya, kita bisa menulis. Kalau teman-teman punya Apple Pencil atau tablet pensil gitu ya, itu juga bisa dibuat bikin whiteboard. Saya rasa fitur yang kompleks itu hanya berkaitan dengan AI yang nanti kita akan bahas di video yang lain. Oke, jadi itulah yang baru dari Canva.
Terima kasih, dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menunjukkan terkait panduan tentang editing Canva untuk pembuatan canvas sizingnya atau ukurannya. Nah, ini berkaitan dengan kita bikin sebuah desain itu kan di Canva. Di sini kita bisa create design. Terus di sini kita bisa memilih, ya. Misalkan nih saya pilih yang Instagram post. Maka secara otomatis ukurannya square. Ini ukurannya 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, khusus untuk Canva Pro gitu ya. Di sini dia bisa magic switch. Magic switch itu maksudnya kita bisa mengganti ukuran desain kita. Contoh nih, saya punya sebuah desain, nah ini dia. Nah, ini banner salah satu webinar saya. Jadi saya mau mengganti ukurannya. Misalkan saya pilih ukurannya saya ingin jadi square. Kemudian di sini saya klik sosial media, saya pilih Instagram, terus saya pilih yang square. Saya klik continue. Oke. Kemudian di sini kita tinggal pilih copy and resize atau resize this design. Nah, kalau copy and resize maka dia akan bikin dokumen baru tanpa memberikan impact atau efek perubahan di dalam dokumen lama. Kalau kita bikin resize this design, itu artinya dokumen yang udah ada ukurannya akan berubah. Nah, kalau saya pilih yang atas, lebih suka yang sini. Jaga-jaga kalau yang lama itu mungkin kepake gitu ya. Kemudian kita tinggal klik open Instagram post. Oke. Nah, ini untuk Canva Pro ada fitur untuk resizing seperti ini. Tapi kalau Canva Free itu tidak bisa. Makanya kalau Canva Free itu kalau bikin desain, pastiin sudah pasti ukurannya yang mana dibuat. Atau kita bisa bikin customize untuk ukurannya, custom size. Nah, misalkan kita bikin 1000 kali 200. Biasanya si Canva langsung merekomendasikan ukuran-ukuran yang ada di sini kalau memang ada, gitu ya. Contoh nih, saya pilih 1080 kali 1080. Nah, biasanya dia akan merekomendasikan nih ukuran-ukuran yang udah ada. Nah, jadi kalau yang Canva Pro itu enak-enak aja, tinggal switch resizingnya. Kalau Canva Free pastiin pakai customize size-nya, atau di awal ketika memilih desain itu sudah yakin mau pakai desain itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk canvas size atau pengaturan size canvas editing di dalam Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas tentang editing text ya, yang dimana sebelumnya kita udah ngebahas secara umum dari Canva. Kemudian di sini kita juga udah ngebahas tentang apa aja yang baru dari Canva gitu ya. Nah, di sini kita sekarang akan ngebahas tentang teks gitu ya. Nah, ini dia tentang teks. Yang dimana Canva ini sudah ada fitur baru yaitu writing in docs. Nah, ini kayak kita mau bikin e-book gitu ya, atau PDF atau tulisan. Nah, misalkan ini nama bukunya atau judul bukunya. Nah, ini untuk yang pembahasan AI nanti ada Magic Write ini. Kita tinggal pilih teksnya begini, ada heading, ada subheading, body, dan seterusnya ya. Nah, ini teksnya enak-enak aja, di sini tinggal pilih elemen juga bisa, mau menambahkan yang lain. Ini kalau di dalam doc gitu ya. Kalau di dalam desain dokumen gitu ya, bukan doc untuk menulis gitu ya. Misalkan saya pilih yang Instagram post. Nah, di sini kita tinggal pilih teks. Di sini sudah ada rekomendasi atau recently used template teks yang pernah kita pakai atau yang ada dan bagus-bagus gitu ya. Nah, misalkan saya pilih add heading. Nah, untuk memilih font itu teman-teman tinggal pilih di sini. Oke. Fontnya banyak banget pilihannya, terutama yang Pro. Yang Free pun udah banyak, apalagi yang Pro ya. Untuk mengganti ukuran ada di sini. Nah, ini dia. Terus untuk teman-teman di sini yang mau mengganti warna tinggal pilih di sini. Warnanya tinggal pilih warna apa, bebas gitu ya. Terus kalau mau menggunakan style di sini juga ada.
Kemudian kalau menambahkan efek itu ada menu effects. Nah, ini dia. Kita tinggal pilih aja gitu ya. Terus teks itu juga bisa ditambahkan animasi gitu ya. Nah, untuk mengatur posisi misalkan nih kayak gini ya. Misalkan kayak gini. Oh, sorry. Misalkan saya tambahkan elemen lain gitu ya, yang warnanya ini saya rubah dulu jadi biru misalkan. Ini saya gedein. Ini ya. Nah, ini kan nggak presisi ya. Agar presisi kita blok semua. Terus kita pilih position. Terus kita pilih middle dan juga center. Maka dia akan presisi. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan teks di sini itu bisa menambahkan teks seperti itu. Editingnya juga sangat mudah karena memang Canva ini easy banget penggunaannya dan menurut saya ini untuk pemula pun sangat cocok. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas tentang editing gambar di dalam Canva, yang dimana untuk editing gambar ini teman-teman ya, itu kita tinggal contohkan aja. Saya akan masuk ke dalam Canva di sini. Oke. Ketika kita punya sebuah gambar gitu ya, misalkan saya tambahkan gambar yang pernah saya upload, misalkan ini foto saya sendiri deh ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk gambar saya ambil yang default dulu. Nah, gambar yang kita masukkan itu nggak ada requirement berapa ukurannya, bebas gitu ya. Tapi untuk ukuran besarnya itu maksimal 25 mega gitu ya. Terus untuk crop gambar itu tinggal pilih gambarnya gini. Terus ini di drag aja. Nah, ini langsung kena potong gitu ya. Nah, kemudian untuk merubah ukurannya agar presisi, misalkan ingin square gitu ya, kita tinggal klik position. Terus di sini ada width and height atau lebar dan tingginya. Nah, ini misalkan kita kunci dulu agar tinggi dan lebarnya sama. Misalkan saya pilih 500 kali 500. Ya. Kita pilih 500 kali 500. Nah, maka dia akan square. Ini dia. Oke. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil itu tinggal drag gini doang. Diambil di pojokannya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk menambahkan efek tinggal klik edit foto. Terus di sini ada pilihan berbagai efek ya. Ada filter, ini filternya. Ada efek foto yang tinggal pilih aja. Ada blur, autofocus gini ya. Kemudian masih banyak efek-efek yang lain. Ini saya coba yang autofocus dulu. Nah, kalau autofocus langsung kayak gini teman-teman. Tuh ya. Udah kayak pakai iPhone gitu kan fotonya. Ini padahal saya memang pakai iPhone, tapi ini saya nggak pakai yang portrait mode. Jadi ini pakai yang biasa tapi pakai autofocus, pakai shadow juga bisa. Nah, kayak gini. Itu tinggal menambahkan aja. Nah, jadi kalau gambar ini editingnya sesuai selera aja dan kebanyakan ada di menu edit foto ini untuk menambahkan efek dan lain-lainnya. Oke? Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas tentang editing video yang ada di dalam Canva, yang dimana banyak sekali perubahan di dalam Canva terkait editing video, ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja video. Nah, ini dia, pilih video. Nah, Canva itu sekarang editor videonya sudah pakai timeline video editing. Bukan lagi seperti dokumen biasa gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan saya pakai Instagram ya. Jadi kalau Instagram itu mainnya masih halaman. Sedangkan kalau kita pakai video di sini mainnya sudah pakai trim atau cut seperti ini, timeline. Nah, ini dia. Oke. Nah, misalkan saya pakai template ini. Oke. Kemudian di sini kita pilih. Nah, untuk video ini teman-teman, nah, jadinya kayak gini ya. Ini meskipun per halaman ini bisa kita drag gitu ya, perpanjang gini. Nah, untuk menambahkan halaman kita tinggal klik kanan.
terus duplicate, atau tambah halaman kosong, atau duplicate juga bisa. Nah, kayak gini. Jadi video editing di dalam Canva itu benar-benar sebuah video editing sekarang ya, bukan lagi gambar yang divideokan gitu. Jadi outputnya pun akan semakin bagus. Oke. Nah, kemudian kalau mau mengedit-edit ya seperti biasa, seperti editing teks, elemen. Kemudian kita juga bisa merubah gitu ya, merubah animasi tiap halaman gitu ya. Jadi tinggal pilih halamannya, terus di sini ada animate. Nah, kita tinggal pilih halaman animasinya, setiap halaman atau langsung semua halaman. Nah, jadi setiap halaman itu animasinya bisa beda-beda, teman-teman ya. Atau semua halaman itu disamakan juga bisa. Oke. Jadi sekarang video editing di dalam Canva itu sangat mudah. Kita tinggal pilih animasinya. Tiap elemen itu juga bisa ditambahin animasi. Nah, ini dia. Tiap elemen juga bisa ditambahkan animasi kayak gini. Yang dimana semua itu di dalam fitur video editor sudah advance gitu ya. Sudah sangat mewah. Layaknya kita ngedit video di software-software yang selama ini kita kenal seperti Adobe Family dan lain-lainnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam video ini kita akan berbicara tentang Canva Pro gitu ya. Nah, Canva Pro ini tidak untuk semua orang ya. Kalau saya tetap menyarankan, jadi untuk awal ini teman-teman, itu teman-teman lebih saya sarankan untuk menggunakan Canva free. Oke, memakai yang free. Oke, kenapa? Karena yang free pun sudah mewah. Tapi jika teman-teman sudah butuh yang pro, tidak masalah, upgrade gitu ya. Jadi apa aja sih yang kita dapetin di dalam Canva Pro, Mas? Kemudian mewahnya apa sih? Bagusnya apa? Kelebihannya apa? Kita langsung cek aja. Kita masuk ke dalam Canva. Apalagi belum pro, biasanya di sini ada tombol try Canva Pro. Gitu ya. Tapi kalau sudah pro ya hilang. Ini kan akun saya akun pro. Nah, di sini ada menu plans and pricing. Kemudian kita klik yang pro. Kita scroll. Nah, ini ada penjelasan Canva Pro itu apa aja. Jadi untuk desain lebih mudah, ada fitur iris, kemudian restore, kita bisa bikin brand sendiri, kemudian kita bisa bikin, nah seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, jadi kita bisa men-scale atau switch size canvas, kemudian satu workspace, jadi kita bisa bikin workspace yang integrate dengan berbagai aplikasi pihak ketiga. Kemudian Magic Canva, nah ini Magic Write, ini fitur baru di dalam Canva Pro. Jadi kita bisa bikin AI, text to image atau video. Kemudian untuk harganya 1 tahun hanya gitu ya 769.000. Oke. Yang ini kalau sebulan berarti anggap aja rate 15.900, anggap aja harganya 800.000 ya. Dibagi 12. Oke, sorry. Kok dibagi 12? 800.000 dibagi 12. Betul. Jadi sebulan cuma 66.000. Nah, bayangin tuh dengan berbagai fitur ini yang sudah kita dapetin di dalam Canva Pro. Apakah wajib Mas upgrade Canva Pro? Jika memang teman-teman sangat mengandalkan Canva Pro untuk kebutuhan bisnisnya teman-teman, entah itu untuk desain, video, dokumen, AI dan lain-lainnya, saya sangat-sangat merekomendasikan menggunakan Canva Pro gitu ya daripada Canva Free. Yang dimana fasilitasnya sangat mewah. Saya sendiri sudah langganan Canva Pro ini sejak 2015 dan hingga sekarang teman-teman bisa cek ini semua desain-desain saya sudah puluhan ribu desain yang saya buat di sini karena memang Canva Pro atau Canva itu sendiri itu sangat mendukung untuk kebutuhan bisnis saya. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membicarakan pembahasan tentang website Canva. Jadi di dalam Canva kita itu bisa bikin website. Oke?
Tapi untuk bisa dan memanfaatkan Canva website landing page editor ini, kita harus langganan Canva Pro. Ya, ini saya hapus dulu aja. Saya hapus, bentar ya. Nah, jadi kita harus langganan Canva Pro untuk bisa menggunakan fitur ini. Saya kasih contoh ya. Oke. Nah, ini kita masuk di dashboard Canva, terus di sini ada menu website atau kalau create design di sini website. Oke, nah ini ada menu website atau gitu ya, atau ketik halaman. Kalau bahasa Indonesia. Oke, kalau bahasa Inggris website. Tinggal klik website, nanti muncul template-template yang berkaitan dengan website. Template-nya banyak banget, apalagi yang Canva Pro. Nah, ini kita tinggal bikin aja, misalkan ini saya bikin dari nol ya. Saya akan cari nih website. Nah, kemudian di sini kita bisa beli domain dari Canva. Kita juga dapat domain gratis dari Canva, gitu ya. Subdomain gratis, maaf, bukan domain. Nah, ini fitur ini hanya bisa dinikmati oleh Canva Pro. Kalau Canva free itu bukan nggak bisa sih ya, bisa. Hanya saja fiturnya dibatasin. Canva free itu bisa membuat hanya 2, 3, 4, 5 halaman doang. Oke, sedangkan Canva Pro itu tidak terbatas. Nah, ini misalkan saya pakai template ini ya. Kemudian apply all page. Oke, editingnya sama layaknya kita pakai Canva biasa gitu ya. Bukan Canva website sama aja editingnya. Terus kita tinggal klik publish website. Nantinya setiap pengguna yang sudah pakai fitur ini kita tinggal memilih without navigation atau with navigation. Kalau saya lebih suka without navigation. Jangan lupa dicek resize on mobile agar ketika dibuka di HP itu bagus tampilannya. Kemudian di sini kita bisa memilih 3 pilihan free domain. Jadi menggunakan Canva subdomain. Biasanya nama user misalkan masbagus.canva.site. Itu biasanya namanya. Kalau kita pakai domain sendiri, kita bisa beli atau pakai domain yang sudah ada yang pernah kita beli di dalam Canva. Contohnya ini saya pakai domain gratis dulu. Terus kita bisa berikan slug name-nya, misalkan contoh Canva aja kok. Kita bisa menambahkan deskripsi halamannya. Terus kita bisa edit sidebar-nya di sini. Misalkan nih, contoh bro, gitu ya. Nah, kemudian kita klik advanced setting, jadi kita bisa memproteksi halaman kita. Kita bisa indeks atau de-indeks di dalam Google. Link preview, nah seperti ini, itu enable. Kita juga bisa mengganti gambar previewnya. Kita bisa delete. Kalau udah kita publish. Nah, sini teman-teman, kita tinggal menunggu ya hasilnya. Kalau halamannya memanjang, misalkan ada 20 halaman atau 50 halaman, pasti lama. Nah, jadinya ada link seperti ini. Nih, ada domain Canva-nya. Ya. my.canva.site. Nah, kita tinggal view website. By the way, halamannya cepat banget. Dan ini hostingnya ikut Canva. Jadi kita kalau mau pakai domain sendiri tinggal menyiapkan domainnya, beli di Canva. Nah, ini tinggal klik copy. Misal teman-teman mau jualan, mau promosi produk affiliate, produk fisik, dan lain-lainnya, itu bisa pakai fitur ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video ke-9 kita akan ngebahas tentang Canva AI. Seperti yang kita tahu, gempuran dan juga disrupsi AI atau Artificial Intelligence itu udah kemana-mana. Dan tentu saja Canva sebagai salah satu tools desain grafis terbesar di dunia, gak mungkin dong ketinggalan akan hal tersebut. Itu kenapa di sini ada pembahasan tentang Canva AI. Sayangnya Canva AI ini fiturnya nggak berbeda jauh seperti yang ada di dalam website Canva, yaitu harus menggunakan Canva Pro, gitu ya. Jadi ada fitur Magic Studio. Ini adalah Canva Pro, ya, yang dimana ini adalah fitur Canva AI.
Nah, ini AI-nya seperti ini. Jadi ini dikasih tahu nih. Jadi dia bisa Magic Mob, kemudian bisa Magic Animate, bisa juga Magic Suite. Nah, ini kalau kita klik atau kita pakai Magic Write dulu ya. Nah, ini Magic Write ya. Jadi di sini sudah dikasih panduannya. Contoh nih ya, saya akan bikin halaman baru. Kemudian di sini saya akan mengikuti panduannya. Nah, misalkan di sini saya pilih teks dulu. Kemudian klik kanan, Nah, ini ada menu Magic Write-nya. Kalau Canva free ini nggak ada. Klik Magic Write, kemudian di sini tinggal continue writing atau summarize, rewrite atau tulis ulang dan lain-lainnya. Misalkan saya pilih yang summarize, ya. Nah, di sini ada keterangan seperti ini. Please provide more context information general yang ingin simpulkan. Nah, misalkan ini saya tulis, misalkan ya, digital marketing adalah cara mendapatkan uang dari internet. Misalkan gitu ya. Saya tinggal blok gini. Magic Write, kemudian di sini saya bisa pilih yang continue writing. Kemudian dia akan menulis ulang tulisan kita menjadi lebih lengkap. Nih, jadinya kayak gini. Terus di sini ada Magic Write Summarize. Jadi dia akan menyimpulkan atau meringkas gitu ya. Nah, di sini kayak gini. Kemudian ada Magic Switch. Tadi saya sudah bilang kepada teman-teman di panduan video sebelumnya. Kemudian ada Magic Animate. Kita langsung coba. Oke, di sini ada panduannya. Try Magic Animate, select the recommended style you have animate presentation. Nah, ini misalkan, jadi dia bisa bikin animasi teman-teman. Nah, oke, kita akan coba dulu. Di sini ada Animate, terus di sini Create Animate. Kemudian kita tinggal bikin seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya recommended style from left toolbar. Nah, kita tinggal ikutin aja. Di sini ada recommended style mana ya? Harusnya sih ada. Nah, ini dia Magic Animate. Kita klik seperti ini. Nah, tinggal mengikuti. Tinggal klik. Your design has been animated, gitu ya. Misalkan ini saya remove dulu. Clear animation. Terus di sini pick animation, Magic Animate, kita pilih. Jadi dia langsung memberikan rekomendasi Magic Animate-nya. Ada Magic Mobs. Nah, ini dia merubah sebuah desain. Oke. Nah, di sini select the white star. Nah, terus kita tinggal mendeskripsikan hasilnya seperti apa. Oke. Misalkan please create a star with woman. Misalkan gitu. Magic Mob. Dia akan mengenerate AI-nya. Nah, ini adalah bantuan dari fitur Magic Studio yaitu Canva AI ini. Yang dimana ini bisa dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berlangganan Canva Pro. Canva Free tidak ada. Nah, dia langsung menunjukkan hasilnya kayak begini. Nih, ya. Kita tinggal menambahkan kayak begini, teman-teman. Akhirnya desainnya ganti, gitu ya. Nah, itulah Canva AI yang bisa saya tunjukkan fiturnya di dalam Canva Pro khususnya yang bisa teman-teman manfaatin untuk bisnisnya, teman-teman. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait template Canva ya. Jadi di dalam Canva kita itu bikin desain bisa dijadiin template gitu ya. Bagaimana caranya Mas? Sebelum itu saya akan menjelaskan. Jadi di dalam Canva itu ada program yang namanya Contributor dan Creator. Oke, yang dimana keduanya nih teman-teman, itu merupakan kalau kontributor ini jualan aset Canva. Jadi kayak
Teman-teman misalkan download gambar bendera, gambar piala atau trofi. Nah, itu biasanya ada yang Canva Pro kan. Nah, itu harus bayar dulu. Itu kontributor. Kalau kreator itu adalah mereka yang membuat template Canva untuk dijual. Jadi kalau kita itu belum langganan, nah ini kan ada template-template banyak ya. Misalkan saya pilih sosial media, terus saya pilih atau pencarian deh ya, saya cari misalkan bisnis gitu. Nah, gini ya. Karena banyak template-template yang pro ya. Nah, ini adalah template-template para kreator dari Canva. Tapi dari semua itu kita bisa bikin desain. Misalkan saya bikin Instagram post, terus saya bikin desain, anggap aja desain ini, ya. Dimana desain ini bisa diedit oleh semua orang tanpa harus merubah desain saya. Caranya adalah menjadikannya sebuah template. Ya, bagaimana caranya, Mas? Kita klik tombol share atau bagikan. Terus di sini ada menu more ya, atau lihat selengkapnya. Kemudian nanti muncul link atau menu-menu baru yang begitu banyak. Pilih yang di sini template link. Kita klik, nanti kita akan dapat link template. Create template link. Oke. Kemudian kita klik copy. Nah, template ini ya, ketika kita buka menggunakan link ini tadi, meskipun kita ubah-ubah, meskipun dibagikan oleh banyak orang dan diubah-ubah, template ini nggak akan berpengaruh. Nah, ini adalah peluang baru, peluang yang bisa teman-teman gunakan untuk menjual template-template yang udah teman-teman bikin, desain-desain yang teman-teman bikin di Canva untuk dijual menjadi sebuah template. Tanpa harus bagi hasil dengan Canva, tanpa harus official jadi kreatornya Canva. Oke, caranya mudah banget seperti yang saya jelasin tadi, yaitu di menu template link. Oke, dari saya cukup itu saja. Jadi seperti itulah materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.